Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu. Nama yang Ibu sebut, silakan menjawab hadir, begitu ya. Denisa. Ya, hadir, Bu. Ade Rafida. Hadir, Bu. Firda Dwi. Hadir, Bu. Vinka. Hadir, Bu. Yohana. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Nah, kemarin Ibu sudah memberi tugas untuk mencari macam-macam atau jenis-jenis pesawat telepon. Nah, Ibu mohon salah satu saja untuk menyebutkan pesawat telepon apa saja yang sudah dikerjakan. Silakan. Berdasarkan hasil yang telah saya kerjakan, saya menemukan beberapa pesawat telepon di antaranya Intercom, PBMX, PABX, pesawat tunggal, telepon, answering machine, voicemail, loudspeaking, telepon, Skype, dan mobil phone. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Yohana. Lalu ada yang masih ingat tentang pengertian pesawat telepon itu apa? Saya, Bu. Pesawat telepon adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian informasi. Iya, betul sekali. Lalu, oh iya, kemarin kita sudah mengenal tentang pengertian telepon, macam-macam pesawat telepon, apa itu hubungan telepon, serta hambatan dalam bertelepon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika dan penerapan berkomunikasi melalui telepon bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebentar, Ibu akan share screen dulu. Nah, karena yang kita bahas ini etika ya, ada yang tahu etika itu apa? Saya, Bu. Etika adalah konsep mengenal mana yang baik dan yang buruk dan dijadikan pedoman untuk mengatur tindakan atau perilaku. Iya, betul sekali pengertiannya seperti itu. Jadi kalau misal kita terapkan di kehidupan masyarakat ya, etika bermasyarakat itu kan pasti contohnya kayak kalau kita itu ngomongnya sopan ke orang tua atau mengucap salam terlebih dahulu ketika berpapasan dengan orang lain, itu juga contohnya etika. Nah, kalau dalam telepon juga ada sendiri etikanya. Yang pertama yaitu jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Nah, maksimal kita mengangkat telepon itu ketika telepon kita berdering sebanyak 3 kali. Jangan sampai lebih, karena kalau telepon berdering itu kan pasti bunyinya nyaring. Dan pastinya yang namanya sekretaris itu kan dekat dengan kantor pimpinan. Mungkin bisa saja dering telepon itu akan mengganggu konsentrasi pimpinan. Seperti itu. Jadi tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Lalu hindari kata halo dan langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Nah, jadi ketika kita mengangkat telepon, langsung saja sebutkan nama dan instansi kita atau jabatan juga boleh. Jangan membuang-buang waktu dengan mengucap kata halo. Yang ketiga, jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Jadi misal kalau untuk menelpon ibu di rumah atau menelpon tetangganya, saudaranya, itu
pakai telepon kantor, itu nggak boleh. Lalu berusahalah mendengarkan lawan bicara kita. Jangan sampai ketika lawan bicara kita itu menyampaikan informasi, kita malah nggak dengar, terus di akhir telepon nanti malah minta diulangi lagi. Tadi Ibu bicara apa? Mohon maaf, saya kurang dengar. Nah, itu kan terdengar tidak sopan, seperti itu. Lalu berusahalah untuk menanggapi maksud pembicaraan dengan cepat. Jadi ketika kita ditanya apakah pimpinan atau kepala direktur ada di kantor, kita juga harus merespon dengan cepat. Baik Ibu atau Bapak, pimpinan kita sedang ada di kantor, atau mohon maaf pimpinan kita sedang berada di luar kantor. Silakan tinggalkan pesan lalu kita akan menyampaikan kepada pimpinan, seperti itu. Lalu berbicaralah dengan tempo yang sedang. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Yang sedang-sedang saja gitu, normal pada umumnya. Kemudian apabila kita menelepon seseorang, kita dapat menanyakan apakah saat ini memang waktu yang tepat untuk berbicara. Jadi misal posisi kita itu si penelepon. Kita harus kayak punya etika apakah saat ini Anda sedang memiliki waktu luang untuk saya ajak berbicara, seperti itu. Kalau pimpinan sedang sibuk kan nggak mungkin kita paksa untuk berbicara saat itu juga. Lalu catat poin atau pesan-pesan yang telah disampaikan. Jadi kalau misal si penelepon itu menyampaikan informasi, kita sebagai sekretaris ya tentu harus gercep untuk mencatat poin-poin penting dari pesan yang disampaikan. Jangan sampai kelewatan. Lalu mengakhiri pembicaraan dengan tepat. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam. Itu. Lalu meletakkan gagang telepon dengan pelan. Jadi jangan sampai kita tuh kebawa emosi misal, terus meletakkan gagang teleponnya tuh dengan keras, break, itu kan juga akan menghancurkan teleponnya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Indonesia. Yang pertama, mengangkat telepon. Seperti tadi yang Ibu jelaskan dalam etikanya, telepon itu diangkat maksimal 3 kali telepon berdering, jangan sampai lebih. Gitu. Yang kedua, menyiapkan buku catatan. Yang ketiga, memberi salam terlebih dahulu. Memberi salam, mengucapkan nama, jabatan, dan perusahaannya. Lalu membuka pembicaraan. Nah, jika penelepon misalnya ingin berbicara dengan pimpinan, tapi pimpinan kita sedang berada di luar kantor. Nah, penelepon kan pastinya harus dimohon untuk menunggu atau meninggalkan pesan. Itu kita sebagai sekretaris ya harus mengajukan pertanyaan misalnya mohon Ibu tunggu sebentar atau silakan tinggalkan pesan seperti itu. Lalu menciptakan kesan yang baik ya seperti yang Ibu katakan tadi ya, mendengarkan dengan baik, merespon dengan cepat, tidak menganggurkan si penelepon intinya begitu. Lalu mencatat pesan untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh si peneleponnya, kemudian diakhiri dengan salam penutup kembali. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Mengapa kita dilarang menggunakan kata halo saat mengangkat telepon? Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, karena ini kan etikanya untuk panggilan kerja, bukan untuk panggilan pribadi. Jadi harus ada bedanya dari panggilan pribadi. Saat kita melakukan panggilan kerja kan tujuannya jelas, pesannya juga jelas yang ingin disampaikan. Jadi langsung saja kepada intinya, atau mungkin untuk pengenalan bisa menyebutkan nama, instansi, atau jabatannya, tanpa harus menambahkan kata halo. Karena kata halo itu seperti apa ya? Kayak membuang waktu itu loh. Kita nggak usah bertele-tele, langsung saja bicara ke intinya. Atau bisa juga menggunakan kata halo, misal sambungannya terputus, kita kan otomatis
ngetes suara, halo, apakah suara saya terdengar, itu baru make sense seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Baik. Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Bagaimana jika kita lalai dan tidak mendengarkan pesan yang disampaikan oleh penelepon, sedangkan meminta pengulangan terkesan tidak etis? Terima Nah, kasih. maka dari itu Ibu tadi sudah menekankan di etika, kita sebagai sekretaris, ya namanya sekretaris tugasnya ya mencatat. Jadi siapkan kebutuhan atau alat catat mencatat seperti itu. Atau kalau kondisinya si penelepon ini kurang jelas pengucapannya, misal terlalu pelan atau kondisi lingkungannya itu sedang berisik, itu mungkin masih bisa ditoleransi untuk meminta pengulangan kembali. Tapi sebisa mungkin ya kayak sebisa mungkin lebih baik kita benar-benar harus menghindari yang namanya pengulangan ini. Makanya kita harus butuh alat pencatat seperti itu. Bisa diterima? Bisa, Bu. Contoh dari kasus tersebut. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup untuk mengerjakan? Cukup, Bu. Baik, segera dikerjakan dahulu. Ibu tunggu 15 menit, lalu kita kembali ke room. Sudah selesai membuat skenario-nya? Sudah, Bu. Dah, Bu. Nah, karena waktu kita terbatas ya, jadi Ibu minta satu kelompok saja yang maju untuk mempresentasikan hasil dari membuat skenario untuk telepon bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan, siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, dari kelompok 1. Baik, silakan. Selamat pagi, dengan saya Firda, selaku sekretaris dari PT Sinar Terang. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya Ade selaku sekretaris PT Wijaya Kusuma. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Imam Sumahdi selaku direktur dari PT Sinar Terang? Mohon maaf, Ibu Ade, untuk saat ini Bapak sedang ada rapat di luar kantor. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Baik, tolong sampaikan pesan saya kepada Bapak Direktur bahwa kami mengundang Bapak Direktur untuk pertemuan rapat dan penandatanganan kontrak kerja sama pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 10 sampai 1 yang bertempat di ruang rapat lantai 3 di perusahaan kami PT Wijaya Kusuma. Alamat lengkapnya yaitu Jalan Ahmad Yani nomor 32 Surabaya. Baik, Ibu, akan saya ulangi kembali pesannya bahwa kerjasama pada hari Senin 30 Mei 2022 pukul 10 sampai 1 yang bertempat di ruang rapat lantai 3 PT Wijaya Kusuma dengan alamat Jalan Ahmad Yani nomor 32 Surabaya. Apakah sudah benar, Ibu? Benar, Ibu, sudah betul. Mohon untuk segera disampaikan kepada Bapak Direktur. Baik, Ibu, apakah ada nomor telepon yang dapat dihubungi? Silakan menghubungi nomor telepon perusahaan kami yaitu 031 345 9875. Apakah ada pesan yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup, Ibu, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, kalau sudah cukup, pesan dari Ibu akan kami sampaikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Beri tepuk tangan.
Ya, lalu jadi seperti itu ya tentang cara menelepon yang baik dan benar. Saya rasa yang telah disampaikan kelompok 1 tadi sudah baik. Jadi dengan ini kita sudah mengetahui tentang definisi telepon, macam-macam hubungan telepon dan hambatannya, serta etika dan implementasinya dalam lingkungan kerja. Jadi Ibu anggap materi telepon bahasa Indonesia ini sudah selesai. Nah, seperti biasa, setelah ini Ibu minta ketua kelas untuk mengkoordinasi teman-teman untuk mengumpulkan tugas tentang skenario tadi di Google Drive, lalu mengirimkan linknya di WhatsApp group, seperti itu. Dan jangan lupa tetap belajar untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.